Dr. Doom bukan sekedar villain. Dia adalah sains, sihir, dan kekuasaan dalam satu tubuh. Tapi di Avengers Doomsday, ada satu karakter yang bahkan Doom sendiri tak bisa kendalikan. Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas 9 karakter MCU yang berpotensi menjadi masalah terbesar Dr. Doom di Avengers Doomsday. Daftar ini diurutkan bukan dari yang paling kuat secara fisik, tapi dari siapa yang paling sulit dihadapi oleh Doom berdasarkan logika, kekuatan, dan dampaknya terhadap cerita. Dr. Doom selalu menang karena satu hal utama, perhitungan. Dia menghitung sudut serangan, energi kinetik, dan pola bertarung lawan. Masalahnya, Shang-Chi tidak bertarung dengan pola. Gaya wushu Shang-Chi bersifat cair dan adaptif. Setiap gerakan bisa berubah dalam sepersekian detik. Dan bagi Doom, itu adalah mimpi buruk taktis. 10 cincin sendiri adalah anomali, bukan sihir murni, bukan teknologi konvensional. Asal-usul kosmiknya sulit diklasifikasikan. Artinya, jika Doom salah membaca kekuatan cincin, seluruh strategi penangkalnya runtuh sejak awal. Dan jika Shang-Chi mendapatkan peningkatan baru di Doomsday, dia bukan lagi petarung biasa. Dia adalah wildcard berbahaya. Jika Doom menguasai dunia dengan keteraturan, maka Loki menghancurkannya dengan kebohongan. Loki bukan ancaman karena kekuatan fisik. Dia ancaman karena perang psikologis, ilusi, perubahan wujud, pengalihan perhatian. Dan yang membuat Loki jauh lebih berbahaya sekarang adalah pengalamannya bersama TVA. Loki memahami alur waktu, percabangan realitas, dan konsekuensi multiversal. Artinya, Loki tidak hanya bisa mengkhianati Doom, dia tahu kapan dan di realitas mana pengkhianatan itu paling menghancurkan. Dr. Doom adalah armor, dan Magneto adalah penghancur armor. Baju zirah Doom bukan hanya pelindung. Itu simbol kekuasaan, itu senjata, itu identitas. Magneto dapat melumpuhkan Doombot dalam hitungan detik, membalik sistem senjata Doom, dan menghancurkan medan tempur dengan logam di sekitarnya. Bahkan dengan perlindungan anti-magnetik, kekuatan Magneto seringkali terlalu besar untuk ditahan. Tanpa armor, Doom dipaksa bertarung sebagai penyihir murni, dan itu bukan posisi favoritnya. Thor adalah jenis lawan yang tidak bisa dihindari. Petir Thor bukan energi biasa. Itu manifestasi kekuatan kosmik dan mistik. Dan seringkali menembus logika ilmiah Doom. Ketika Thor Force dilepaskan, bahkan sihir Doom harus bekerja ekstra untuk bertahan. Yang lebih berbahaya, jika pertarungan berlangsung lama. Karena Thor akan semakin kuat, sementara Doom kehilangan keunggulan strategisnya. Semua pertahanan Doom berhenti di satu titik, pikiran. Profesor X tidak perlu menghancurkan Doom secara fisik. Satu serangan telepati terfokus cukup untuk melumpuhkannya. Lebih buruk lagi, Charles Xavier bisa membuka trauma Doom, rasa inferiornya terhadap Reed Richards, dan wajah rapuh di balik topeng besi. Dalam perang, mental yang runtuh jauh lebih fatal daripada armor yang hancur.
Invisible Woman bukan pendukung, dia eksekutor. Medan gaya Sue Storm hampir mustahil dianalisis. Dia bisa menahan serangan kosmik, mengurung musuh, dan menyerang dari dalam tubuh lawan. Namun kekuatan terbesarnya muncul saat satu hal terancam, keluarganya. Ketika Franklin Richards dalam bahaya, kekuatan Sue melonjak ke skala kosmik. Dan bagi Doom, obsesinya terhadap Franklin justru bisa menjadi awal kehancurannya sendiri. Dr. Doom bisa mengalahkan banyak pahlawan, tapi ada satu nama yang tidak pernah benar-benar bisa dia kalahkan. Reed Richards. Reed adalah satu-satunya manusia yang diakui kecerdasannya oleh Doom, dan justru karena itu dibencinya. Reed memahami sains Doom, memahami sihir Doom, dan berulang kali menciptakan solusi khusus untuk mengalahkannya. Namun kelemahan Doom bukan Reed, melainkan obsesinya sendiri. Sentry bukan senjata, dia bencana hidup. Dr. Doom bergantung pada perhitungan. Sentry menolak semua perhitungan itu. Dengan kekuatan setara dewa dan kehadiran The Void, setiap pertarungan bisa berubah dalam 1 detik. Doom tidak bisa memprediksi apakah Sentry akan menahan diri atau The Void akan mengambil alih. Dan ketidakpastian itu mematikan. Ini bukan pertarungan pahlawan dan villain. Ini perbedaan kelas eksistensi. Franklin Richards tidak perlu mengalahkan Dr. Doom. Dia bisa menghapus kekuatannya, menulis ulang realitas, atau menciptakan dunia di mana Doom tidak pernah ada. Dan inilah fakta paling menakutkan. Dr. Doom menyadari hal itu. Karena itu, Doom tidak ingin melawan Franklin. Dia ingin menguasainya. Dr. Doom bukan mencoba mengalahkan ancaman terbesarnya. Dia mencoba mencurinya. Dan di titik inilah Avengers Doomsday bisa berubah dari sekedar perang menjadi tragedi multiversal. Jika Doom berhasil memanipulasi Franklin Richards, maka Doomsday bukan akhir cerita. Itu bisa menjadi awal Secret Wars. Sekarang pertanyaannya, menurut kalian, siapa yang benar-benar bisa menghentikan Dr. Doom? Atau jangan-jangan Doom memang tidak seharusnya dihentikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita debat sehat di sana. Jika kalian suka pembahasan MCU seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Kita lanjutkan di video berikutnya.